Pada tanggal 17 Juni kemarin, Pusat Data Nasional kita itu mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware pada waktu tengah malam, yang menyebabkan Pusat Data Nasional kita itu mengalami semacam gangguan perangkat lunak atau malware dan berakibat ke terganggunya akses layanan publik seperti migrasi, data KIP, data beasiswa, itu semuanya tidak bisa diakses. Nah, akan tetapi Kominfo dan BSSN kita itu baru melaporkan kejadian ini 1 minggu setelah peristiwa tersebut, alias pada tanggal 24 Juni kemarin, yang mana Ketua BSSN kita pada saat itu juga mengatakan kalau serangan cyber ini berbentuk ransomware dan cheaper, yaitu paling terbaru dari Lockbit 3.0, yang berakibat ke 282 instansi pemerintah yang ikut terdampak. Dan kalau kita ingin semua data itu dikembalikan, maka kita harus membayar sebesar $8 juta ke si para hackernya. Direktur Network dan IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko menjelaskan bahwa pelaku serangan cyber yang menyandra data meminta tebusan $8 juta Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar rupiah ke pengelola PDN. Nah, kalau kalian menyimak apa yang gue katakan tadi, maka kalian akan menemukan beberapa istilah yang kayaknya kok nggak pernah dengar itu. Ransomware lah, ban cheaper lah, Lockbit 3.0. Nah, apa sih sebenarnya arti dari istilah-istilah asing ini? Dan kalau kalian ingin mengetahuinya juga, maka ayo kita bahas bersama di video kali ini. Jadi selamat datang di Sadis Pemuda Tekno. Halo saudara sekalian, jumpa lagi kita kali ini dengan kabar yang tidak baik. Karena Pusat Data Nasional kita itu baru saja diserang oleh serangan cyber dari luar pada beberapa waktu yang lalu. Mana ketika mendengar berita ini, gue awalnya biasa aja dan terkesan agak cuek gitu. Karena gue mengira ini kan sudah hal biasa yang terjadi di dunia IT kita, sama kayak kasus Biorka kemarin. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba berita ini itu menjadi booming dan ramai dibicarakan oleh banyak orang yang mengkritik kinerja Kominfo sebagai lembaga yang terkait beserta dengan Biden cyber kita. Dan apa yang membuat kasus ini menjadi booming dan ramai dibicarakan adalah karena data yang dihack itu bukan data sembarangan, melainkan Pusat Data Nasional kita yang menyimpan data dari 282 instansi pemerintah yang terkait. Dan lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya itu juga bukan lembaga sembarangan itu. Ada Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Keuangan, BPOM, BMKG, Kemenak, dan sebagainya. Dan melihat situasi yang berbahaya ini, respon dari Kominfo terlihat sangat santuy sekali itu. Mereka malah terlihat seperti pasrah gitu. Ya, ini kan data kita sudah diretas, tidak bisa dipulihkan. Dimintai duit, mereka juga nggak mau bayar. Dan dengan data seperti itu, mereka malah tidak menyiapkan backup atau cadangannya sama sekali. Mereka malah menyalahkan lembaga-lembaga yang terkait, kenapa tidak menyiapkan backupnya sendiri. Nah, hal inilah yang membuat situasi menjadi semakin panas, dan orang-orang pun semakin menyuarakan kritiknya kepada pemerintah. Dan kami terus mendorong para tenan atau pengguna melakukan backup. Namun kebijakan itu kembali ke para tenan. Ini bukan berarti menyalahkan para tenan, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenan juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor. Nah, apa sih itu PDN? PDN atau Pusat Data Nasional adalah sebuah fasilitas yang menyediakan ruang penyimpanan dan pengolahan data dari berbagai instansi pemerintah agar memudahkan akses dan berbagi data antar masing-masing instansi. Jadi daripada tiap instansi itu memiliki gudang datanya masing-masing, mungkin akan memakan lebih banyak biaya dan efisiensi, maka lebih baik itu disatukan dalam satu tempat yang disebut sebagai PDN. Nah, kenapa PDN kita saat ini itu disebut sebagai sementara? Ya, karena pusat data yang asli itu belum selesai dibangun. Di pusat data yang di Surabaya ini hanyalah bersifat sementara, sedangkan pusat data yang asli itu direncanakan akan dibangun di 3 tempat berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara. PDN ini biayanya besar, bisa sampai 2 triliun. Saat ini pembangunan satu sudah PDN. Satu PDN. Oke. Saat ini ada rencana ada 3 PDN ya saya. Iya, oke. Di Cikarang yang akan diresmikan Agustus 2024 ini, Batam. di Batam dan di IKN nanti. Oke. Saat ini masih berjalan prosesnya. Nah, ini yang PDN yang diniatkan pemerintah adalah ini. Nah, sambil menunggu ini selesai, Ada sementara. mereka membangun yang sementara pada tahun 2021 itu. Tapi walaupun pusat data kita saat ini itu masih bersifat sementara,
Tapi di data-data di dalamnya itu sudah masuk ke dalam jurang bahaya, di mana data-data kita yang berharga ini telah diretas oleh hacker dengan ransomware dan brand-chipper-nya. Ransomware adalah semacam varian virus yang dapat mengunci atau menyandera sebuah data, dan jika kita ingin mengakses data itu lagi, maka kita harus membayar uang tebusan terlebih dahulu ke si pembuat virusnya. Dan bagaimana ransomware ini menyerang? Ada berbagai macam cara, bisa lewat iklan, link phishing email, ataupun lain sebagainya. Misalkan nih, kalian memiliki sebuah komputer yang mana di sana ada foto atau dokumen penting kalian. Kemudian suatu hari kalian mendapatkan semacam kiriman email yang kalau di luar itu sepertinya biasa aja, tidak terlihat mencurigakan itu. Padahal di sana ada virus ransomware. Dan ketika kalian mencoba membuka lampiran email tersebut, maka sejak saat itulah virus ransomware-nya telah mulai bekerja dan mengambil alih semua data dan dokumen kalian menggunakan enkripsi. Nah, apa itu enkripsi? Enkripsi adalah semacam alat atau program untuk mengunci atau menyandra data. Dan hanya si pemilik kuncinya yang dapat mengakses atau membuka dokumen tersebut. Jadi ketika kalian mencoba membuka file yang telah diserang tadi, maka kalian akan mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan kalau file kalian itu terkunci, dan kalau kalian ingin membukanya maka kalian harus membayar semacam uang tebusan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan kunci yang bisa membuka file tersebut. Dan kalau tidak, maka semua data atau dokumen kalian itu akan lenyap dan tidak bisa diakses lagi. Semua kenangan mantan indah kalian bersama mantan akan lenyap, semua aib kalian telah tersandera, dan mungkin akan dilelang di pasar gelap ataupun dark web. Jadi bisa dibilang ransomware ini adalah semacam pembegalan atau penculikan, cuma dalam bentuk yang lebih canggih dan digital. Ransomware sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, dan secara umum dia dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan tingkat bahayanya. Yang pertama adalah ransomware yang paling rendah, low risk, ini biasa disebut dengan shareware. Kemudian kategori kedua adalah yang medium risk, yang ini disebut dengan screen locker. Yang terakhir adalah kategori dangerous, berbahaya, dan ini biasa disebut dengan encrypting ransomware. Ini yang paling bikin repot, karena begitu dia menginfeksi PC kamu, maka dia akan mengenkripsi data-data yang ada di dalamnya. Mengenkripsi itu berarti data kamu dikunci dan dikasih password. Nah, lalu apa itu brand-chipper dan Lockbit 3.0? Nah, untuk masalah brand-chipper dan Lockbit ini, gue sendiri sih masih kurang paham dan masih bingung ya dengan arti dari istilah ini. Karena dari yang gue baca dari berbagai macam artikel, itu juga terkadang mereka memiliki arti yang sama gitu. Jadi ada yang bilang kalau brand-chipper ini adalah nama varian virus dalam ransomware-nya, sedangkan Lockbit itu adalah nama kelompok atau organisasi yang menjalankan serangan ransomware tersebut. Tapi ada juga yang bilang bahwa Lockbit ini juga adalah nama varian dari ransomware itu sendiri gitu. Nah, pada awalnya sih gue ambil kesimpulan bahwa brand-chipper ini adalah nama jenis varian virus yang digunakan dalam ransomware, sedangkan Lockbit adalah nama organisasi atau kelompok yang menjalankan serangan ransomware itu. Nah, kan tapi setelah gue bertanya lagi ke ChatGPT memberikan info yang sedikit berbeda nih. Yang mana ChatGPT mengatakan kalau brand-chipper itu sebenarnya tidak ada istilahnya dalam ransomware atau virus ransomware. Sedangkan Lockbit di sini memiliki 2 makna ganda, yaitu dia bisa menjadi varian nama virus dari ransomware, tapi Lockbit juga merupakan organisasi atau kelompok yang menjalankan serangan ransomware itu. Jadi bisa dibilang Lockbit adalah organisasi yang melakukan ransomware dengan virus Lockbit. Ya, kira-kira begitulah. Semoga masih bisa dipahami itu. Yang mana Lockbit ini sendiri pertama kali muncul sejak tahun 2019, kemudian terus semakin berkembang menjadi Lockbit 2.0, dan sekarang menjadi Lockbit 3.0 dengan sistem enkripsi dan peretasan yang juga jauh lebih canggih dan semakin sulit untuk diatasi. Dan kalau ada yang salah, maka kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Karena gue sendiri juga bukan ahli IT, dan untuk brand-chipper dan Lockbit ini gue sendiri masih kurang paham dan masih agak bingung nih dengan pemaknaan istilah yang benar itu yang mana gitu. Pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama
Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Wah, jadi ini adalah yang terbaru. Peristiwa peretasan ransomware pada pusat data nasional kita saat ini seharusnya menjadi gambaran akan seberapa kurangnya kita dalam pengawasan data cyber kita sendiri, dan juga menunjukkan seberapa tidak kompetennya pejabat kita dalam bidang IT dan teknologi digital. Mana saking kecewanya publik sampai meminta Menteri Kominfo kita saat ini, yaitu Pak Budi, nggak mengundurkan diri dari jabatannya. Dan gue kira ini seharusnya menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat para pejabat publik yang terkait, yang mana apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan apa yang mereka tindak lanjuti setelahnya itu tidak lagi cuma sebatas kesalahan ataupun keteledoran, tapi sudah merupakan kebodohan dan ketidaktahu-maluan. Jika saja masih tersisa malu itu, seharusnya mereka mundur sekarang. Ya, kalau gue sendiri sih berharap ya semoga pemerintah kedepannya itu bisa menunjuk seseorang untuk mengisi jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Karena kalau tidak, maka bisa saja tragedi seperti ini akan terulang kembali. Dan bagi Pak pejabat yang ada di sana, mohon tahu diri gitu. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, ya jangan diterima. Kalaupun nanti akhirnya menjabat dan melakukan kesalahan, maka akui saja, kemudian lakukan evaluasi, dan kalau akan lebih baik jika langsung mengundurkan diri dan meminta maaf kepada publik. Ya, tapi ya sudahlah, sekian pembahasan mengenai PDN, ransomware, Brainchipper, dan Lockbit. Kalau ada kesalahan pada video kali ini bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Dan gue sendiri bukan ahli IT seperti bapak-bapak yang ada di sana. Jadi terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. But it's okay. I don't have the peace.